Di malam hari, tepat di bawah terangnya sinar bulan purnama, seorang wanita berlumur darah menatap ke arah bulan sambil menghisap rokok di mulutnya. Seseorang bertanya kepadanya tentang penjelasan tempat terjadinya sebuah insiden. Namun wanita itu menjawab bahwa dia tak tahu apapun mengenai hal tersebut. Di sana ia berkata sambil menduduki mayat seekor monster. Sialan, pemimpin kampret itu berhasil melarikan diri. Aku tak bisa mengejarnya. Kemudian seseorang berkata padanya untuk fokus terhadap satu tujuan terlebih dahulu. Lalu wanita itu menolehkan pandangannya karena penasaran dengan siapa sebenarnya orang yang sedang berbicara kepadanya. Tapi saat dia melihat ke sampingnya, ternyata itu adalah seekor monster yang sedang memakan lengan milik manusia. Di dunia ini ada sesuatu yang disebut beast. Mereka terlihat seperti manusia, tapi mereka juga makan manusia. Wanita itu lalu sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah monster yang menggila di area tersebut. Kemudian bis itu berkata, "Aku tidak mengira kalau anak ingusan itu akan mengirim pemburu ke sini. Ya, tapi tak masalah. Aku akan bermain denganmu dan memotong tubuhmu perlahan-lahan." Tangan dari monster itu berubah menjadi sebuah cakar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyiapkan cakar di tangannya sambil berkata, "Jadi jangan sampai kau memohon kepadaku untuk langsung dibunuh." Walau bertemu dengan seekor monster buas, wanita itu tampak sangat santai seolah menganggap bahwa hal tersebut bukanlah sebuah ancaman. Setelah itu dia membuang rokok dari mulutnya, lalu mengeluarkan pedang dari balik bajunya. Wajahnya berubah menjadi buas, sambil menarik pedangnya ia berkata, "Jadi itu rencanamu ya? Aku akan mencincang tubuhmu sampai habis." Dan anak yang memanggil wanita pemburu itu adalah Cha Hyun Song. Oke, jadi ini alur cerita Beast Burn ya, judulnya Beast Burn. Jadi manhwa baru. Kenapa yang kemarin gak dilanjut bang? Jadi yang kemarin itu dari PTJ Company gitu. Jadi itu tuh berbahaya karena ada kemungkinan bahwa channelnya nanti bakalan kena strike atau kena copyright gitulah. Jadi ya mending kita bahas yang aman karena yang ini menurut saya lebih seru. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya Cha Hyun Song yang bonyok karena sering dibully oleh orang lain. Dalam benaknya dia pernah berkeinginan untuk membantu seseorang. Tapi tepat saat dia ingin membantu, orang-orang malah menjatuhkannya dengan tak menerima bantuan darinya. Sejak saat itu, dia mengalami trauma berbicara pada orang lain, apalagi membantu mereka. Namun kemudian muncul seseorang dalam pikirannya. Saat dia mengingat orang itu, dia sadar dan membuka matanya. Lalu dia segera berkata pada wanita yang ada di sebelahnya, "Pertama-tama, ayo kita lari dari tempat ini. Aku akan membantumu." Di malam hari yang gelap itu, Hyun Song dan wanita tersebut sedang berada dalam bahaya. Hyun Song berlari menuju tempat sepi yang tak akan dilewati oleh orang-orang di malam hari. Di sana ia berpikir untuk bergegas menelpon polisi. Hyun Song telah menelpon polisi dan dia segera melaporkan semua kejadian yang sedang dialaminya. Tapi saat dia sedang menelpon, tiba-tiba ponsel sekaligus tangannya hilang entah kemana. Darahnya bercucuran karena lengan dan ponselnya tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Kemudian saat itu seorang wanita menghampirinya sambil berkata, "Wah, ternyata kau anak yang baik ya. Orang sepertimu sangat sulit ditemukan di dunia yang kacau seperti ini. Kupikir cara ini sudah sangat kuno, tapi ternyata sangat mudah sekali." Ternyata wanita yang berusaha ditolongnya itu adalah salah satu dari seekor monster yang disebut Beast. Sambil menajamkan cakarnya, di sana wanita itu berkata, "Jika aku tak kelaparan seperti ini, mungkin aku akan baik hati padamu." Tanpa disangka, wanita itu ternyata menipu Hyun Song. Saat menyadari bahwa wanita itu adalah seekor Beast, Hyun Song pun sangat ketakutan. Dia tak bisa berpikir jernih, sementara wanita itu menghampirinya sambil berkata, "Ini bukanlah salahku. Aku tak melakukan hal yang salah. Saat bulan purnama seperti sekarang, entah kenapa kami sangat kelaparan. Jadi kami harus mencari makanan." Seketika banyak sekali monster beast yang mengelilingi Hyun Song. Mereka sangat menyeramkan karena wajah mereka sangat tidak beraturan. Spontan Hyun Song berusaha melarikan diri sambil berteriak ketakutan walau tangannya sudah hilang entah kemana. Monster-monster itu mulai mengejarnya dan di sana sambil menangis Hyun Song bergumam, "Sialan, apa-apaan monster ini? Kenapa semua ini terjadi padaku? Padahal aku hanya ingin menolong seorang gadis. Aku tak punya keluarga, aku tak punya teman, aku tak punya tujuan. Tapi walaupun begitu, aku juga masih ingin hidup." Hyun Song tak bisa melarikan diri dari para monster itu yang telah menjangkaunya.
Tanpa lama-lama, para monster langsung memakan Hyun Song walaupun dia menangis mengerang meminta pertolongan. Dalam keputusasaan itu di tengah dirinya yang sedang dimakan, bayangan ayahnya terlintas dalam pikirannya. Hyun Song tak bisa bergerak sedikit pun karena para monster menggerogoti tubuhnya. Dalam bayangan itu, ayahnya berkata pada Hyun Song saat akan meninggalkannya, "Ibumu telah meninggal, aku akan pergi meskipun di masa depan sangat berat untukmu dan tidak ada cara untuk mengatasinya." Para monster masih terus menggerogoti tubuhnya saat Hyun Song mengingat kata-kata ayahnya dalam keadaan setengah sadar karena para monster sedang memakannya. Tiba-tiba sebuah amarah muncul dalam benaknya yang mengatakan bahwa dia harus membunuh semua orang yang menghalanginya. Sementara itu, para monster di sana masih sibuk menggerogoti tubuh Hyun Song, tapi tiba-tiba tubuh monster itu hancur berkeping-keping. Sontak para monster lainnya terkejut dan penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Ternyata seekor monster ganas tiba-tiba muncul di tengah-tengah para monster itu. Monster Beast itu memiliki taring yang tajam dan mata yang berapi-api. Seketika si wanita yang telah berubah menjadi monster di sana sadar bahwa Hyun Song ternyata bukanlah seorang manusia. Tapi kemudian Hyun Song Beast segera memukulnya hingga kepalanya hancur terbentur ke atas tanah hingga darahnya bersimbah kemana-mana. Setelah menghabisi wanita itu, Hyun Song berdiri di depan mayat tubuhnya. Lalu dalam wujud buasnya dia berkata, "Aku tak tahu siapa kalian, tapi satu hal yang ku tahu, aku akan membunuh kalian semua." Di malam bulan purnama itu, tangan Hyun Song dilumuri oleh banyak darah. Dia membantai semua monster yang tadinya berusaha untuk memakannya tanpa belas kasihan. Lalu kemudian seseorang memanggil namanya. Orang itu ternyata adalah pemburu wanita yang pernah dipanggilnya. Dan di sana ia berkata, "Cha Hyun Song, kau sangat berbeda dengan yang ada di foto. Apa kau manusia?" Wanita itu melihat Hyun Song dalam wujud beastnya yang berdiri di atas tumpukan mayat monster lain sambil dilumuri oleh banyak darah. Hyun Song hanya diam dan tak bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian si wanita itu berpikir bahwa para beast tidak mungkin membunuh sesama jenisnya. Dia mengira-ngira bahwa mungkin saja Hyun Song yang membunuh mereka. Saat melihat tangan Hyun Song yang masih dilumuri darah, dia semakin yakin bahwa Hyun Song telah bertarung dengan para monster beast itu. Kemudian setelah itu dia kembali menyalakan rokoknya sambil berkata, "Kalau kau manusia, aku berniat untuk membawamu. Tapi jika kau adalah The Beast, aku akan membunuhmu sekarang juga." Setelah menyalakan rokoknya, wanita itu melihat ke arah Hyun Song. Tapi tiba-tiba Hyun Song malah langsung menyerang seperti hewan buas. Wanita itu langsung menahan lengan Hyun Song dengan menggunakan pedangnya. Hyun Song dalam wujud beastnya di sana sedikit terkejut karena ternyata wanita itu terlihat lebih ganas saat dia berkata, "Jadi ini pilihanmu, ku terima jawabanmu." Hyun Song mencoba melepaskan pedang yang tertancap di tangannya, sedangkan wanita itu kembali bersiap menyerangnya. Dia melompat ke atas sambil menghunuskan pedangnya, lalu mencabik-cabik Hyun Song dengan brutal saat dia dalam wujud beast. Sangat mengejutkan, Hyun Song yang kehilangan akal setelah perubahan wujudnya sama sekali bukanlah tandingan si wanita pemburu tersebut. Setelah selesai mencabik-cabik Hyun Song, dia memasukkan kembali pedangnya dan di sana ia memperkenalkan dirinya dengan nama Son Kayong sambil tetap menghisap udut di mulutnya. Sementara itu, Hyun Song terkapar tak sadarkan diri setelah dicabik-cabik dan dihajar habis-habisan oleh Kayong. Jauh dalam diri Hyun Song, dia merasakan panas yang luar biasa. Tubuhnya seolah terbakar, bahkan nafasnya terasa berat. Dia berharap seseorang datang menolongnya ketika dia merasakan panas yang luar biasa. Namun kemudian Hyun Song bangun dengan wajah yang dipenuhi keringat, seolah dia telah mengalami mimpi yang sangat buruk. Hyun Song tiba-tiba terbaring di sebuah rumah sakit tanpa mengingat semua hal yang telah terjadi. Dia melihat ke arah atap rumah sakit dan kemudian mengangkat tangan kanannya. Hyun Song sangat kebingungan karena tangan kanannya kembali seperti semula, walaupun dia yakin bahwa yang dia ingat hanyalah saat para monster beast itu memakannya dan dia telah kehilangan tangan kanan. Tepat saat dia mengingat hal itu, dia berteriak keras karena rasa sakit yang luar biasa saat tubuhnya dimakan hidup-hidup. Keringatnya tak berhenti keluar setelah dirinya membayangkan betapa mengerikannya saat para beast itu memakannya. Tapi kemudian seseorang datang menghampirinya sambil berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Hyun Song yang mendengar hal itu langsung bertanya, "Kau siapa? Aku ada di mana?" Orang itu tak menyangka bahwa Hyun Song sama sekali tak mengingat apapun. Tapi di sana dia menjawab bahwa mereka berada di sebuah rumah sakit. Orang itu berkata bahwa ia ingin melindungi Hyun Song dan dia meminta agar Hyun Song memanggilnya dengan sebutan bos. Hyun Song masih kebingungan dengan situasinya. Dia mengira bahwa orang itu adalah seorang polisi. Tapi orang itu berkata bahwa dirinya bukanlah seorang polisi, melainkan hanya pegawai negeri biasa
dan pekerjaannya berbeda dengan polisi. Sambil duduk di atas kursi yang ada di sana, orang itu menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari organisasi rahasia pemerintah yang bertugas untuk membasmi binatang buas yang tidak teridentifikasi. Hyun Song masih kebingungan dan dia menanyakan tentang binatang buas yang disebutkan oleh orang tersebut. Kemudian orang itu menjawab, mereka dulunya adalah manusia, tapi sekarang mereka menjadi monster dan kita harus membasmi mereka. Dua hal yang bisa aku beritahu padamu, mereka memburu dan memakan manusia, lalu kau bisa berubah menjadi The Beast, salah satu dari mereka. Tak lama kemudian si bos telah keluar dari ruangan Hyun Song. Di sana seorang pria yang merupakan bawahannya langsung menanyakan tentang Hyun Song padanya. Si bos itu menjawab dengan berkata, dia masih belum tahu dengan kekuatannya sendiri. Ditambah lagi dia tak ingat sama sekali dengan kejadian yang dialaminya kemarin. Lebih baik kita membiarkannya tenang terlebih dahulu. Bawahannya itu di sana berkata bahwa mereka perlu menugaskan Hyun Song sebagai pengawal dan dia telah menyiapkan posisi untuknya. Tapi si bos menolak sarannya dan dia berkata bahwa Hyun Song akan dicalonkan untuk berada di posisi junior manager. Hyun Song masih tak percaya dengan semua perkataan dari si bos. Dia merenung dalam ruangannya sambil memikirkan semua perkataan yang telah didengarnya. Scenes pun berpindah memperlihatkan suasana di malam hari yang sunyi. Di sana seorang detektif yang sedang berpatroli melihat seseorang yang sedang berdiri sendirian. Dia menghampiri orang itu sambil menjelaskan bahwa dirinya sedang melakukan investigasi. Orang itu melihat ke arahnya dan dia mendengar semua ucapan dari sang detektif. Si detektif dan temannya meminta agar orang itu bersedia untuk membantu mereka dalam sebuah penyelidikan. Tapi orang itu malah diam saja tanpa membalas kata-kata mereka. Lalu tiba-tiba orang itu menerjang ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang luar biasa dan langsung memukul keras si detektif hingga kepalanya hancur dan lenyap tak tersisa. Sontak detektif lain yang menemaninya waspada dengan serangan yang mengarah padanya. Dia berhasil menghindari pukulan orang itu dengan melompat. Walaupun jalanan di sana hancur setelah terkena pukulan dari orang tersebut. Sang detektif wanita itu mencoba menyerang balik dengan kakinya dan dia berhasil mengenai kepala orang itu hingga orang itu mengeluarkan darah dari kepalanya. Tak berhenti di sana, si detektif wanita itu mencoba kembali menyerangnya. Tapi tak disangka orang itu malah menusuk kaki dari si detektif dengan tangannya sendiri. Di luar dugaan, kedua tangan dari orang itu berubah menjadi pisau yang sangat tajam dan ternyata orang itu adalah salah satu dari para monster beast yang sedang berkeliaran. Orang itu langsung membelah dua si detektif dan mengoyak-ngoyak tubuhnya setelah dia berhasil membunuhnya. Saat melihat kembali mayat para detektif itu, orang itu bergumam. Sepertinya memang cuma segini batasan manusia. Tekniknya tidak buruk, tapi manusia tetaplah manusia. Ternyata orang itu sedang mencari seseorang yang telah membunuh rekan sesama monster beast-nya. Dia pergi dari tempat itu sambil mencari tempat untuk mendapatkan makanan. Dia masih tak bisa menemukan siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan rekan sesama monsternya. Dia sampai di sebuah dinding berlumur darah yang sudah hancur di tempat rekan-rekannya yang telah tewas. Dia sangat terkejut saat melihat dinding itu karena dia tak menyangka bahwa para manusia akan bisa melakukan hal seperti itu. Dia mencoba menyentuh darah yang ada di sana dan kemudian dia mencicipi darah itu. Setelah mencicipinya, tiba-tiba matanya terbuka lebar dan di sana ia menyadari sesuatu. Lalu dia berkata, "Sepertinya aku menemukan sesuatu yang sangat menarik." Keesokan harinya terlihat banyak sekali orang di warnet tempat Hyun Song bekerja. Hyun Song di sana sedang mengepel lantai. Lalu di sana atasannya memerintahkan Hyun Song untuk mengantarkan pesanan ke meja nomor 65 karena pesanannya telah siap. Terlihat Hyun Song yang masih memegang empelan itu di sana langsung bersedia mengantarkan pesanannya. Dan di saat dia mengantarkan pesanan itu, dalam hatinya ia bergumam. Banyak sekali kejadian buruk akhir-akhir ini. Para detektif itu bilang kalau mereka akan menelponku lagi. Tapi apa yang diinginkan mereka dariku? Aku tak mau kalau harus terlibat dalam kejadian menakutkan seperti kemarin. Hyun Song telah mengantarkan pesanannya. Dan di sana ia mempersilahkan kepada tamunya untuk menikmati pesanan yang telah disediakan. Namun tiba-tiba tamunya itu malah memasukkan makanan ke dalam mulut Hyun Song dan di sana tamunya berkata, "Kau bolos sekolah, tapi kenapa kau bisa kerja part-time?" Hyun Song sedikit kebingungan karena ia tak mengenali tamu tersebut. Ternyata tamunya itu adalah seorang wanita, teman sekolah yang bernama Lee Won-bi. Beberapa saat kemudian mereka keluar dari warnet tersebut dan di sana Lee langsung berkata pada Hyun Song bahwa dirinya kecewa karena Hyun Song tak pernah membaca pesan darinya. Hyun Song menjawabnya dengan berkata bahwa ponselnya rusak beberapa waktu lalu. Di sana Lee mendengarkan Hyun Song yang mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting karena dia bisa mendapatkan uang jika dia mengambil pekerjaan. Tapi kemudian Lee mendekatkan wajahnya dan dia berkata, "Hei,
Apa kau punya rokok? Spontan Hyun Song menjauh darinya dan mengatakan bahwa dirinya hanya membersihkan ruangan khusus tempat merokok sebelumnya sampai ada bau rokok di bajunya. Lalu setelah mendengar itu, Lee merasa heran dan dia berkata, "Aneh sekali, kau tidak masuk sekolah dan kau tak mengangkat telepon. Apa kau punya masalah?" Hyun Song terdiam, tak bisa menjawab saat dia mendengarnya, karena dia tak bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Lee. Beberapa saat yang lalu, Son Kayong menemuinya dan saat itu dia berkata, "Jangan memberitahu siapapun tentang semua hal yang telah kau alami." Hyun Song menjawab dengan berkata bahwa tidak akan ada yang mempercayainya dan dia tak perlu memberitahukan semua hal itu kepada siapapun. Tapi Kayong di sana mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang bisa membedakan antara manusia dengan monster beast. Lalu dia menyarankan Hyun Song untuk tidak bicara pada siapapun agar dirinya tidak mati diburu oleh para beast. Dengan wajah menyeramkannya, Kayong kemudian di sana berkata, "Bahkan jika kau entah bagaimana bisa menghindari para monster sialan itu, apa kau bisa melindungi keluargamu?" Hyun Song sedikit terpukul saat itu ketika dia mendengar Kayong membicarakan sesuatu tentang keluarga. Pada akhirnya Hyun Song menceritakan masalahnya kepada Lee dan di sana Lee langsung pergi setelah dia mengetahui bahwa Hyun Song sedang berada dalam masalah. Namun Hyun Song tak ingin membuat Lee khawatir dan dia meminta agar Lee tidak perlu memikirkannya. Saat mendengar itu, Lee berkata pada Hyun Song, "Jika hidupmu terasa berat, kapanpun kau bisa cerita padaku agar kau merasa lega." Setelah itu Lee pergi melewati jalan yang ramai dipenuhi oleh banyak orang. Di jalanan itu terlihat banyak sekali orang yang sedang bermain di area tersebut tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Orang itu melihat ke arah wanita cantik yang sedang mabuk dan dia berpikir bahwa perempuan terpengaruh alkohol rasanya sangat tidak enak. Lalu dia melihat ke arah orang gemuk, tapi dia tetap tak akan memakannya karena dia pikir orang gemuk itu sangat jorok hingga dia tak mau sedikit pun menyentuh mereka. Setelah dia berpikir bahwa dirinya tak bisa menemukan seseorang yang dicarinya saat mengintai, dia langsung bergumam, "Ah, sial, orang itu meninggalkan bekas. Kukira akan mudah untuk menemukannya, tapi ternyata tidak. Apa dia sembunyi dari kita? Atau apa mungkin karena dia belum bangkit sepenuhnya?" Scenes pun berpindah memperlihatkan sebuah apartemen yang merupakan tempat tinggal Hyun Song. Dia telah selesai bekerja dan dia pulang ke rumah dengan rasa letih yang dibawanya. Namun kemudian seseorang melemparkan sebuah botol miras pada wajah Hyun Song dengan sangat keras hingga botol itu pecah saat mengenai wajahnya. Hyun Song terkejut dan setelah itu seseorang yang melemparkannya berkata padanya, "Woi kampret, apa kau bercanda? Apa-apaan ini? Bukankah aku minta uang 1 juta padamu? Apa kau pikir kau bisa hidup menumpang seenaknya tanpa memberi uang, ha?" Hyun Song terlihat sangat ketakutan saat orang itu menghampirinya dan di sana ia berkata, "Maaf paman, tapi aku masih belum bisa mendapatkan uangnya." Saat Hyun Song akan menjelaskan alasannya, tanpa aba-aba dia langsung ditabok oleh orang itu. Lalu dia kembali dengan nada keras, "Woi sialan, aku ingin 500 ribuan. Apa susahnya coba dapat uang segitu? Kenapa aku harus mengatakannya berulang kali? Hanya agar kau memberiku uang, bangsat. Apa kau mau kabur dari rumah, ha? Apa rumahku yang kau pakai itu tidak nyaman? Kalau begitu pergi dan keluar saja dari sana, dasar bajingan tak berguna. Cari saja ayahmu yang menyedihkan itu dan tinggal bersamanya." Orang itu adalah paman Hyun Song. Dia selalu menghajarnya saat Hyun Song tak bisa memberinya uang. Hyun Song terduduk lemas setelah disiksa oleh pamannya. Di sana dia mengingat kembali kata-kata Kayong yang mengatakan sesuatu tentang melindungi keluarga. Lalu saat itu dia bergumam, "Kenapa aku harus melindungi keluarga macam ini? Omong kosong, aku ingin semua orang mati." Di malam hari yang gelap itu terlihat sepasang kaki dari seseorang yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Di sana orang itu melihat seseorang yang sedang marah sambil menelpon di tengah jalan dengan suara yang lantang. Orang yang menelpon itu ternyata paman Hyun Song. Di sana ia berkata lewat teleponnya, "Bukankah sudah kubilang akan kukirim uangnya minggu depan? Sekarang aku tak punya uang sepeser pun. Minggu depan akan kusiapkan uangnya minggu depan dan segera kukirimkan padamu." Paman Hyun Song masih terus berbicara dengan seseorang melalui telepon tersebut. Lalu tiba-tiba seseorang menjatuhkan ponselnya hingga rusak dan tak bisa menyala lagi. Sontak paman Hyun Song di sana tambah marah, tapi saat dia menoleh ke arah seseorang yang menjatuhkan ponselnya, orang itu telah memegang tangan paman Hyun Song dengan sangat erat dan di sana ia berkata, "Hei bajingan, mari kita bicara baik-baik." Scenes kembali berpindah memperlihatkan Hyun Song yang sedang memeriksa riwayat panggilan yang masuk ke dalam ponselnya. Wajah Hyun Song di sana masih bonyok setelah dirinya dihajar oleh pamannya karena dia tak bisa memberikan uang. Tatapan matanya kosong seolah dirinya sudah tak memiliki semangat untuk hidup.
Kemudian dia menjatuhkan ponselnya dan di sana dia mengeluhkan nasibnya dengan berkata, kemanapun aku pergi aku selalu dihajar. Bahkan jika aku tidak pergi, para monster bisialan itu akan datang untuk memburuku lalu membunuhku. Kematian akan segera datang. Betapa malangnya hidupku ini. Tapi kemudian Hyun Song di sana menyadari ada seseorang yang datang menghampirinya. Orang itu adalah paman Hyun Song. Di sana dia terlihat kesakitan sambil memegangi perutnya. Hyun Song terkejut saat melihat pamannya karena dia tak menyangka pamannya akan mendatanginya. Tapi pamannya itu di sana merengek kesakitan. Wajahnya berkeringat dan dia berkata, "Sialan, dasar bajingan sialan." Ternyata saat seseorang tak dikenal memegangi tangan kanannya, orang itu membawa sebuah suntikan berisi sebuah cairan dan memasukkan cairan itu kepada paman Hyun Song. Hyun Song tak tahu dengan apa yang telah terjadi. Dia berpikir bahwa pamannya akan kembali menghajarnya karena dia kira pamannya sedang dalam keadaan mabuk. Tapi dia tak ingin kembali dihajar, kesabarannya telah mencapai batas. Dia merasa kalau dirinya harus marah dan setelah itu dia memanggil pamannya dengan nada yang keras. Namun tepat saat Hyun Song melihat ke arah pamannya, tiba-tiba pamannya berubah menjadi sebuah monster dengan wajah yang tak beraturan. Sesuatu yang sangat mengerikan keluar dari punggung pamannya setelah dia ditusuk oleh seseorang menggunakan sebuah cairan. Sontak Hyun Song terkejut bukan main. Dia tak bisa mengedipkan matanya sendiri karena tiba-tiba dia melihat tangan pamannya yang berubah menjadi sebuah cakar yang sangat besar. Hyun Song sangat kepanikan karena pamannya tiba-tiba berubah menjadi debis tepat di hadapannya. Wajah pamannya berubah menjadi seekor babi liar yang sedang kelaparan. Sedangkan Hyun Song di sana masih tak bisa bergerak setelah dia melihat pamannya yang tiba-tiba berubah wujud. Monster babi itu tak memiliki akal kesadaran dan di sana dia menyerang ke arah Hyun Song. Entah bagaimana caranya, Hyun Song bisa menghindari serangan itu walau dirinya terlempar dan tanah di sekitar area itu hancur setelah mendapat hantaman kuat dari si monster babi. Hyun Song terlempar jauh dari area itu, sementara pamannya yang telah berubah menjadi debis tipe babi hutan itu masih mengincarnya. Perlahan-lahan Hyun Song mencoba untuk bangun dan di sana ia berkata, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa pamanku juga seekor debis? Lalu tepat setelah itu si monster babi langsung menghajar Hyun Song hingga wajahnya hancur dan dia terpental jauh ke arah bebatuan. Hyun Song tak berdaya, banyak darah keluar dari tubuhnya sampai dia sekarat karena kehabisan darah. Kemudian setelah itu monster babi itu mengambil Hyun Song perlahan-lahan. Dia mengangkat tubuh kecil Hyun Song menggunakan tangannya dan akan segera memakannya. Tapi sebelum itu si monster babi kembali mengangkat tangan yang satunya lagi dan dia meremas tubuh Hyun Song yang sudah sekarat tersebut. Hyun Song mengerang kesakitan. Dia tak bisa menahan sakitnya diremas oleh si monster babi liar yang sangat besar. Sambil meremas Hyun Song, pamannya yang telah berubah itu di sana berkata, "Ini semua karena ulahmu sialan, bahkan ibumu juga mati karena dirimu." Hyun Song masih mengerang kesakitan, tapi di sana ia bergumam, "Hah? Karena salahku? Apa aku bersalah atas segala hal? Apa semua penderitaan dan siksaan ini karena kesalahanku?" Hyun Song sudah kehabisan tenaga. Di sana ia berpikir bahwa jika saja dirinya menghilang, maka mungkin saja semua siksaan yang dideritanya akan berhenti. Dia mengingat kembali saat dirinya bonyok karena dihajar dan dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dia juga ingat wanita yang menipunya saat dia berusaha untuk menolong wanita tersebut. Dia mengingat rasa sakit saat dirinya dimakan oleh para monster beast dengan sangat brutal. Selain itu, dia juga mengingat semua perasaan saat dia dihajar oleh pamannya habis-habisan setiap hari. Dia menyesalkan nasibnya yang sangat buruk, hingga dia selalu duduk di pojokan setelah mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Hyun Song merasa muak dengan semua siksaan yang telah dialaminya, sementara si babi itu masih tetap meremas tubuhnya. Saat dia sekarat, Hyun Song berkata, "Tidak peduli seberapa kupikirkan semua kejadian itu, aku masih belum bisa memahaminya. Untuk apa semua yang kulakukan ini? Kenapa semua orang ingin aku mati? Sialan." Hyun Song mengepalkan tangannya saat dia berpikir bahwa dirinya sudah muak dengan semua kejadian yang menimpanya. Lalu tiba-tiba dia berubah ke wujud The Beast dan dia mampu menyingkirkan tangan si monster babi yang meremasnya itu. Dia sangat marah atas semua kesialan yang menimpanya. Dengan wajah dalam mode beastnya, Hyun Song berkata, "Jelaskan padaku sialan, untuk apa? Kenapa aku yang disalahkan? Cepat jawab." Hyun Song meremas tangan si monster babi itu dan di sana ia langsung mencabik-cabik tangan dan tubuh si babi liar itu dengan sangat brutal. Si babi mengerang kesakitan, tapi Hyun Song tak memberikan ampunan. Hyun Song memukul wajah babi itu hingga babi itu terpental jauh. Wajah babi itu telah rusak, tapi Hyun Song tak berniat untuk menghentikan serangannya karena amarah yang selama ini selalu dipendam olehnya.
Tapi kemudian si babi membuka mulutnya lebar-lebar dan dia memasukkan Hyun Song ke dalam mulutnya. Lalu ia berkata, "Apa salahmu ya? Sejak awal ketika kau dilahirkan kau sudah menjadi beban bajingan." Tapi kemudian dari dalam mulut babi itu Hyun Song berkata, "Jadi begitu ya? Bahkan di hari pertama aku lahir kau tak menganggapku sebagai keluarga. Kalau begitu aku tak perlu merasa bersalah kepadamu." Perut babi itu tiba-tiba membesar setelah Hyun Song masuk ke dalam mulutnya. Si babi merasakan sakit yang luar biasa dan dia meminta agar Hyun Song menghentikan aksinya karena dia tahu kalau dirinya akan mati. Tapi Hyun Song tak peduli dengan itu. Dia tersenyum dari dalam perut si babi. Kemudian dia mengoyak-ngoyak perut si babi itu dan keluar dari perutnya sambil berkata, "Aku sudah muak mendengar ocehanmu, bajingan." Mata Hyun Song berwarna merah mengerikan saat dia berada dalam wujud The Beast-nya. Setelah keluar dari perut si babi, Hyun Song melihat ke arah dua orang yang sedang mengawasinya. Lalu dia berkata dengan nada keras, "Aku di sini bangsat. Aku tahu kalian selama ini terus mengikutiku. Mulai sekarang aku tak akan bersembunyi ataupun kabur lagi dari kalian. Aku tak peduli siapa kalian dan siapa aku sebenarnya. Jika kalian menginginkan sesuatu dariku, maka ambil dan bunuhlah aku. Tapi jika kalian tak bisa membunuhku, maka aku yang akan mengoyak-ngoyak tubuh kalian." Cerita pun bersambung. Bakal dikoyak-koyak gak tuh? Aduh, jadi menurut kalian gimana manhwa kali ini ya guys ya? Oh iya, dan ingat yang itu tuh yang si bocil kematian tuh belum dilanjut karena agak mengerikan. Itu tuh dari PTJ ya guys ya. PTJ Company tuh jadi yang bikin Lukisan, How to Fight. Itu tuh jadi udah gede dan bahaya lah. Dan biasanya juga manhwa-manhwanya memang seru, tapi bahaya kalau dibahas. Jadi mungkin kita ngebahas ini aja gitu. Selain ngebantu kreatornya, mungkin maybe karena kalian bisa baca ini nanti di baca di web legalnya, baca di webtoon. Tapi sekarang belum ada kalau The Beast gitu kan. Ya, tapi semuanya terserah kalian. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wow.